untuk dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas tentang ucapan Abdul Razzaq. Beliau meriwayatkan dari gurunya Ibrahim bin Abi Yahya yang melarang kaum muslimin duduk bersama orang-orang Mu'tazilah. Karena apa? Karena hati itu lemah, sedangkan subhat itu kuat. Jarang sekali orang awam yang tidak terkena subhat. Antum bisa lihat siapa yang mengikuti orang-orang Rafidah, siapa yang masuk ke dalam firqah NII, LDII, Khawarij, dan seterusnya. Orang-orang awam yang lemah. Seandainya mereka bertemu dengan sunnah, insya Allah mereka akan ikuti. Tetapi mereka bertemu dengan bid'ah, syubhat, maka mereka langsung mengikuti. Teman saya, mantan mereka, Khawarij, mengatakan, saya hanya butuh waktu 1 jam. Untuk apa? Untuk membuat anak muda itu bunuh diri. 1 jam. Ya, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita memahami manhaj ini berbulan-bulan. Kita faham dengan kaidah ini, ngaji berkali-kali. Mereka mengatakan, saya hanya butuh waktu 1 jam untuk nyuci otak mereka sehingga siap bunuh diri. Ya, bengong-bengong, nggak punya kerjaan, ya awam, samperin. Ajak berbicara tentang agama, muslim. Ya, orang kafir tentu nggak bisa, muslim kan percaya dengan Al-Quran. Apa kata mereka? Buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian. Awam. Oh iya ya. Oh jadi kafir negara kita ini. Iya. Halal darahnya lihat di surat sekian ayat sekian. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Apakah Indonesia ini melaksanakan hukum Allah? Tidak ada potong tangan, lihat surat sekian. Tidak ada cambuk, lihat surat An-Nur, awal-awal surat An-Nur. Tidak ada rejam, tidak ada kisos. Indonesia ini negara kafir, berarti halal darahnya, don terus. 1 jam katanya. Ya. Itu menunjukkan betapa lemahnya hati, betapa kuatnya subhat itu. Maka kata beliau, jangan duduk-duduk bersama mereka. Ya. Engkau dekat dengan babi, engkau dekat dengan babi yang berlumuran dengan tanah, itu lebih baik. Yang berlumuran dengan najis kotoran, itu lebih baik dekat-dekat dengan, bukan makan babinya ya, dekat-dekat dengan babi, itu lebih baik daripada dekat dengan orang yang mengeluarkan syubhat. Ya, tepat sekali.
Muhammad bin Sirin menutup telinganya. Sudah kita bahas. Di hadapan orang yang ingin membacakan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, enggak mau. Aku takut engkau menafsirkan ayat itu dengan salah, syubhat, lalu masuk ke dalam diriku dan tidak keluar lagi selama-lamanya. Mati membawa bid'ah, mati membawa syubhat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan membawa syubhat, mati dalam keadaan meyakini bahwa orang yang tidak berbaiat dia kafir, mati dalam keadaan meyakini bahwa merayakan Maulid Nabi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan meyakini bahwa selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari bagian dari Islam. Berapa banyak saudara? Ya. Beliau tidak ingin mati membawa syubhat. Maka jangan sampai ada masuk syubhat ke telinga kita. Oleh karena itu hati-hati mencari ilmu. Jangan dari orang yang penuh dengan syubhat. Kemudian beliau membawakan ucapan Mubashir bin Ismail Al-Halabi yang mengatakan tentang seseorang yang berkata kepada imam besar, Imam Al-Auza'i, "Inna rajulan yaqul." Ada seseorang yang mengatakan di hadapan beliau, "Ana ujalisu ahlus sunnah wa ahlul bid'ah." Aku akan duduk di majlisnya ahlus sunnah dan juga di majlisnya ahlul bid'ah. Saya tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih pengajian. Yang sunnah saya datangi, yang bid'ah saya datangi. Saya kan bukan anak kecil. Saya bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka saya datangi semuanya. Yang sunnah saya ambil, yang bid'ah saya tinggalkan. Yang benar saya laksanakan, yang tidak benar saya buang. Apa kata beliau, imam besar ini, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, "Hadha rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil." Ini orang yang ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Lihat. Orang ini berarti menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Menyamakan antara yang hak dengan yang batil berarti menyamakan antara siang dan malam. Menyamakan antara timur dan barat. Kebatilan yang sangat batil. Ya. Maka haram bagi kita duduk di majlis bid'ah, majlis syubhat, bukan duduk-duduk bersama orang yang sesat, tidak. Ada orang NII, LDII, naik bus, naik kereta, kita duduk di sebelahnya, boleh apa tidak? Tentu boleh. Jadi bukan orangnya, tapi ilmunya. Ketika dia sudah mulai berbicara tentang ilmu, kita tinggalkan. Jangan sampai kita kemasukan ilmu dia yang batil, yang penuh dengan syubhat itu. Ya. Ya, sekarang kita memasuki bab ciri-ciri ahlul bidah. Wali ahlil bid'ah wal ahwa' alamat yu'rafuna biha. Ahlul bidah, ahlul hawa itu mempunyai ciri-ciri yang dikenali oleh para ulama. Mungkin tidak dikenali oleh orang awam, tapi para ulama mengenali. Ya. Setidaknya ada 5. Ya. Mari kita lihat satu persatu ciri-ciri ahlul bidah. Yang pertama, dan ciri ini merupakan sesuatu yang patut kita curigai, ya. Bukan sesuatu yang patut kita pastikan. Ya. Ciri-ciri orang kafir itu memotong jenggot, ya,
tidak sholat, membuka aurat. Apakah setiap kali ada orang seperti itu kita pastikan kafir? Tidak. Tidak. Ya. Dari ciri itu kita mengambil sikap waspada. Bukan memastikan bahwa dia pasti kafir, dia pasti masuk neraka, tidak. Ya. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin. Berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang memotong jenggot, menampakkan aurat. Wanitanya menampakkan rambutnya, dengkulnya, bahkan pahanya. Padahal muslimah. Ya. Maka dari ciri-ciri ini kita bisa mengambil sikap untuk waspada. Bukan untuk mentakyin dia. Oh, ini berarti ahlul bidah nih. Ya. Jangan salah paham. Karena sebagaimana tidak boleh memastikan seseorang itu kafir, begitu juga walaupun ini lebih ringan, tidak boleh memastikan seseorang itu ahlul bidah. Jangan. Jangan. Ya. Lihat saudara-saudara kita di kiri kanan kita yang melakukan berbagai macam bid'ah. Ya tahlilan, ya usoli, ya manakiban, ya salawatan bid'ah, ya muludan, ya tahlilan. Bolehkah kita katakan mereka ahlul bidah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ahlul bidah sedikit. Sedikit. Dalam sejarah bisa dihitung. Sa'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Bishr al-Marisi, Ma'bad al-Juhani, bisa dihitung. Pelaku bid'ah jutaan yang ikut-ikutan. Seandainya mereka hidup di negeri sunnah, di lingkungan ulama sunnah, tentu akan ikut-ikutan sunnah. Antum tahu di Saudi ada orang awam nggak? Di Saudi ada orang awam nggak? Iya banyak. Banyak orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu seperti antum. Ya. Ngaji seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Bahkan hampir setiap hari ngaji. Thalabatul ilm. Apakah di Saudi semuanya thalabatul ilm? Tidak. Tidak, awam. Cari duit, dagang. Tapi karena lingkungannya nggak ada yang tahlilan, nggak ada yang muludan, ya kebawa oleh lingkungan. Sama-sama orang awam kan. Coba mereka hidup di negeri yang penuh dengan bid'ah, akan ikut-ikutan. Ini yang oleh Ali bin Abi Thalib disebut sebagai apa? Ada 3 tingkatan manusia dalam hal ilmu. Alim Rabbani, talabatul ilm ala sabilin najat. Satu lagi, hamajun ru'a. Ya. Alim Rabbani, para ulama kita yang mengajarkan sunnah, tentu pilihan. Tidak ada di sini, tidak ada. Ya, antum tidak, saya tidak. Mereka adalah para ulama yang dengan ulamanya membimbing kaum muslimin kepada sunnah, kepada manhaj yang hak. Mereka adalah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Ya, mudah-mudahan hari ini mereka adalah Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Saman, ya, Syekh Musa Nasr, dan seterusnya. Bukan antum, bukan saya. Nah, yang kedua, talabatul ilm ala sabilin najah. Para pencari ilmu yang berada di jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Ya. Ulama bukan, tetapi setidaknya kita punya pegangan. Setidaknya kita punya benteng. Apabila ada kebatilan yang ada di depan kita, setidaknya kita mengatakan saya tidak ikut-ikutan. Berbeda yang ketiga, hamajun ra'a, yang tidak tahu apa-apa, orang jahil, orang awam. Ini banyak. Banyak di negeri kita, banyak di Saudi, banyak di Pakistan, banyak di
Irak, banyak di Syam, di mana-mana negeri kaum muslimin. Dari dulu sampai hari ini, kecuali zaman sahabat dan tabi'in, mayoritas kaum muslimin adalah hamajun ra'a. Orang awam yang nggak tahu apa-apa. Tatba'u kula na'ik, yang mengikuti setiap penyeru. Seandainya mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Khawarij, mereka jadi Khawarij. Seandainya mereka bertemu dengan orang-orang Jahmiyah, mereka akan jadi Jahmiyah. Seandainya mereka bertemu dengan salaf, ya mereka akan jadi salaf. Ya. Jangan sampai kita ke kelompok yang tiga ini. Ya setidaknya yang kedua. Yang pertama, ciri-ciri ahlul bidah yang pertama, al-waqi'atu fi ahlil athar. Selalu memusuhi, memerangi ahlul athar. Apa ahlul athar? Ahlul hadis. Athar hadis. Idza warada al-athar batalan nazar. Yang dimaksud athar di sini mengikuti dalil. Dan inilah Rasulullah diikuti oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mengikuti dalil. Ahlul athar berbeda dengan ahlul ra'yu, mengikuti ra'yu. Nah, orang-orang ahlul bidah, ciri nomor satu, selalu memusuhi, memerangi. Ya. Di mimbar-mimbar mereka, di majelis-majelis mereka, siapa yang mereka serang? Siapa yang mereka caci maki? Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu yang mereka serang. Bukan si A yang pelacur, si B yang penjudi, si C yang nggak mau sholat. Mereka lebih asyik membahas ini. Ya, dan itu orangnya. Berbeda dengan ahlus sunnah, yang diserang adalah bid'ahnya, bukan ahlul bid'ahnya. Antum bisa lihat di majelis-majelis sunnah. Apakah mereka berbicara tentang si A, si B, si C, keluar dari mulutnya, ya, si A, si B, dan itu menjadi kebiasaan mereka? Tidak. Tidak. Yang keluar dari mulut dai-dai sunnah apa? Tahlilan, muludan, sholawat nariyah. Bukan orangnya. Adapun mereka orangnya. Orang Syekh Albani habis oleh mereka. Ya. Yang mewakili ahlus sunnah berdebat melawan Syiah. Ya, disaksikan oleh jutaan kaum muslimin di televisi. Ya. Mencaci maki Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Ya. Di Masjid Raya Bintaro. Khutbah Jumat 40 menit lebih. Ya. Disebut namanya. Betul apa yang beliau ucapkan. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-ciri ahlul bidah menyerang, memusuhi ahlul hadis. Mungkin antum masih ingat dengan apa yang kita bahas tentang dua tokoh besar, ahlul kalam, ahlul bidah, yang akhirnya bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i. Siapa? Siapa? Dia masih ingat? Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Dua tokoh ahlul kalam ini ingin mendatangi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk mengolok-olok, untuk menyerang. Enggak ada Imam Syafi'i ini kan ahlul hadis, mari kita ambil ilmunya. Enggak. Mereka datang ke rumah Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i belum lama hijrah ke Baghdad. Tujuan utama adalah untuk menyerang. Dan ini sifat ahlul bidah. Berbeda dengan ahlus sunnah, enggak agresif seperti itu. Ahlus sunnah melihat kebid'ahan demi kebid'ahan, tokoh-tokoh bid'ah, biarin saja. Biarin saja. Ya, karena mereka tidak sikoh kepada kita. Kalau nanya baru dijawab.
Mereka tidak, ahlul bidah tidak. Ya, berlebihan gulu, didatangi satu persatu. Ciri ahlul bidah. Ya. Beliau membawakan ucapan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Jadi ucapan yang pertama barangkali, walaupun beliau menukil dari ulama sebelumnya, walaupun tidak dengan redaksi yang sama, ciri ahlul bidah adalah memerangi, memusuhi ahlul athar. Masih ingat kisah Imam Ahmad, bagaimana beliau dipenjara, dicambuk, disakiti 30 bulan. Oleh siapa? Khalifah Al-Ma'mun, ahlul bidah. Terpengaruh syubhatnya Ibnu Abi Du'ad, ya, Bishr bin Giyas Al-Marisi. Padahal ayahnya Harun Ar-Rasyid bersumpah, demi Allah, kalau aku bertemu dengan Bishr, akan aku bunuh dia. Harun Ar-Rasyid, khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebelum beliau semuanya Ahlus Sunnah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, semuanya Ahlus Sunnah, semuanya salaf. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat, ya. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu, ada yang ahli perang, ada yang menonjol dalam fikihnya, ada yang menonjol dalam persenjataannya, tapi mereka semua Ahlus Sunnah, tidak keluar dari manhaj salaf. Sampai yang terakhir Harun Ar-Rasyid. Barangkali ini firasat seorang ulama Qadiyah dan beberapa ulama yang sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Diriwayatkan bahwa para ulama termasuk Qadiyat selalu memohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid, ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Rupanya firasat seorang ulama. Dan betul, musibah besar, musibah yang luar biasa melanda kaum muslimin, terutama para ulamanya, ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat. Sepeninggal Harun Ar-Rasyid, jadi apa Bishr Al-Marisi? Yang oleh Harun Ar-Rasyid dikatakan, kalau aku bertemu Bishr, akan aku bunuh dia. Karena kesesatannya luar biasa. Menyebarkan ilmu kalam, menyebarkan kebid'ahan, menolak sifat-sifat Allah dan seterusnya. Jadi apa Bishr? Jadi apa? Jadi guru besar anaknya. Anaknya Harun Ar-Rasyid siapa? Anaknya Harun Ar-Rasyid siapa? Khalifah Al-Ma'mun, Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Guru besar Khalifah Al-Ma'mun adalah Bishr. Yang dengan sebab inilah maka Khalifah Al-Ma'mun menyiksa, memenjarakan para ulama ahlu sunnah. Yang terbesar adalah Imam Ahmad dan seorang anak muda Muhammad bin Nur yang akhirnya meninggal, disolati dan dimandikan oleh Imam Ahmad dalam perjalanan menuju Khalifah Al-Ma'mun. Karena waktu itu Khalifah Al-Ma'mun sedang berperang. Khalifah Al-Ma'mun saleh. Khalifah Al-Ma'mun bukan ahli maksiat, cinta ilmu. Tetapi ilmu yang masuk ke beliau sesat, terkena syubhat. Maka Khalifah Al-Ma'mun mewajibkan kepada seluruh para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan sedikit sekali yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dengan mulutnya ya, dengan mulutnya. Kalau dengan hatinya semua. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan dan lain-lain, semua mengatakan Al-Quran bukan makhluk dalam hatinya. Tapi dalam lisannya makhluk. Kecuali Imam Ahmad yang teguh berani
Ya. Dan fisik beliau memungkinkan, tinggi, besar, kuat. Ali bin Madini kecil, badannya kecil, kayaknya tidak memungkinkan kalau beliau disiksa. Ya. Maka Ali bin Madini, guru besar dari Imam Bukhari, mengucapkan Al-Quran itu makhluk dengan mulutnya. Adapun hatinya yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Bolehkah? Boleh. Saya kira sudah sering kita bahas kisah tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Latta Uzza, keluar dari mulut Ammar bin Yasir. Agar apa? Agar siksaan itu dihentikan. Dan akhirnya siksaan itu dihentikan. Dan akhirnya turun ayat menyatakan bahwa Allah mengampuni Ammar bin Yasir. Dari sini keluar hukum. Pura-pura kafir boleh. Dengan mulutnya. Yesus Tuhan saya. Ucapan ini boleh diucapkan dengan mulutnya. Kalau jiwa terancam. Kalau Bapak tidak mengatakan Yesus Tuhan kami, saya tembak. Boleh. Boleh, bukan wajib. Ya. Adapun dia mengatakan, silahkan tembak saya. Saya akan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah Allah satu-satunya. Lalu ditembak, maka mati. Mati syahid insya Allah. Yang tadi boleh saja. Kan tidak tercela. Ya. Melaksanakan sesuatu yang halal kan tidak tercela. Tidak boleh kita mencela Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, yang takiyah, yang pura-pura mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebagaimana tidak ada satupun ulama yang mencela Ammar bin Yasir. Bagaimana mencela? Al-Quran telah memaafkan Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur, sementara hatinya teguh dengan keimanan, maka Allah mengampuni. Maka tidak boleh kita melihat membandingkan lalu merendahkan. Tidak boleh. Membandingkan boleh. Oh, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun. Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa. Boleh. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Boleh. Ucapan ini hak. Tetapi menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Musa, tidak boleh. Menyanjung-nyanjung Rasulullah, merendahkan Nabi Nuh, tidak boleh. Saya pernah dengar seorang mengatakan Rasulullah SAW sepulang berdakwah dari Taif, di mana beliau di Taif berdarah-darah. Dakwah beliau bukannya disambut, malah dicaci maki beliau. Lalu beliau lari pulang ke Mekah, istirahat di samping kebun anggur. Kemudian datang Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah mengkuasakan engkau kepada malaikat penjaga gunung ini." Gunung ini, ada gunung besar di samping Taif. Malaikat penjaga gunung ini taat kepada engkau atas perintah Allah. Dari sini kita tahu bahwa seluruh gunung yang ada itu dijaga. Siapa yang jaga? Malaikat langsung. Maka tidak perlu kita nyaingin malaikat. Ya. Suruh orang jaga gunung, juru kunci Merapi, juru kunci Gunung Kelut, enggak, malaikat sudah menjaga. Ya. Kecuali sesuatu yang manusiawi. Kalau ada apa-apa lapor di sini nanti dapat bantuan, yang sifatnya boleh. Yang sifatnya klenik haram. Kalau engkau menghendaki menyuruh malaikat penjaga gunung ini mengangkat gunung ini lalu menimpakan orang-orang Taif, detik ini juga akan terjadi. Siap. Nabi tolak, apa Nabi terima? Nabi tolak. Ma'ruf ceritanya. Nabi ditawari untuk mengazab kaumnya, tolak. Inilah Nabi SAW.
hebat, nggak kayak Nabi Nuh. Nah, mulai mengecilkan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukannya ditawari lagi, tapi malah minta, ya Allah habiskan, ya Allah habiskan, jangan sisakan walaupun satu orang. Kalau masih tersisa satu saja, lam yalid illa kafara, maka akan melahirkan kafir lagi. Rasulullah Muhammad SAW orangnya sabar, rahim, pengasih, ditawari, mengadab kaumnya ditolak. Enggak kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh belum ditawarin udah minta. Ya, gimana nih Nabi Nuh nih? Nah, ini enggak boleh ucapan ini, merendahkan Nabi Nuh. Ya, dasar Nabi Nuh enggak sabaran. Kalimat ini kufur, batil. Walaupun kenyataannya memang seperti itu. Tapi tidak boleh mengangkat seorang nabi lalu merendahkan nabi yang lain, haram. Karena tidak ada nabi yang rendah. Semua nabi tinggi, hanya mereka bertingkat. Dan wajib bagi kita sadar dan tahu bahwa Nabi Nuh minta supaya umatnya diazab setelah 950 tahun berdakwah. Setelah 950 tahun kira-kira, kan umur beliau berapa? 1000 tahun kan? Beliau jadi nabi, jadi rasul mungkin 40 atau 50 tahun. Ya kira-kira 950 tahun. Berdakwah siang dan malam. Antum lihat surat Nuh. Siang dan malam, terang-terangan, diam-diam, semua cara ditempuh oleh beliau. 900 tahun lebih. Dapat berapa orang? Yang masuk kapal itu dapat berapa? 80 orang. 81 dengan beliau. 900 tahun lebih dapat 80 orang. Ya. Ustadz dakwah 3 tahun, ya. Muridnya itu 80 bosen ya. Yang ngaji ini mulu, enggak ada yang ngalahin apa. Ya. Padahal baru berapa tahun? Ini Nabi Nuh 900 tahun lebih. Sabar. Maka wajar beliau memohon kepada Allah, hancurkan, habiskan ya Allah, jangan sisakan satupun. Dan betul, Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Kalau doa ini batil, tidak baik, mana mungkin Allah kabulkan. Ini menunjukkan bahwa ini hak bagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam minta seperti itu. Ya, maka dikabulkan dan habis. Maka seluruh manusia yang ada sekarang ini, yang ada di zaman Nabi Ibrahim, yang ada di zaman Nabi Ishaq, Yakub sampai sekarang, semuanya adalah keturunan dari yang 81 orang itu. Tidak ada yang keluar dari situ, mati semua di luar itu. Habis. Tidak ada manusia yang hidup. Ya, semuanya terendam air, mati. Barangkali ada yang mengatakan, bukankah bumi itu bulat? Mosok bisa terendam semua bulat begitu? Ya. Yang pertama, mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah, yang pertama. Yang kedua, manusia di zaman Nabi Nuh belum sebanyak sekarang tentunya. Ya. Mungkin di Eropa belum ada manusia, di Indonesia belum ada manusia, ya sekitar situ. Ya. Artinya jangan kita menolak dalil dengan sesuatu yang sok ilmiah, ya, karena ada seseorang yang menolak dalil dengan sesuatu yang sepertinya ilmiah. Apa misalnya? Tentang terbelahnya, ya, terbelahnya bulan. Wan syaqqal qamar, ada di ayat-ayat dan di hadis. Saya kira nggak perlu kita bahas. Antum semua, kita semua beriman bahwa salah satu mukjizat Nabi adalah membelah bulan. Bulan ada berapa? Satu. Dilihat oleh siapa? Oleh jutaan manusia di muka bumi. Nah, mereka mengatakan, seandainya betul bahwa bulan pernah terbelah, tentu yang akan melihat bukan hanya orang Mekah. Kan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa Nabi SAW betul-betul seorang Nabi. Tentu dilihat dari orang-orang yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di mana, kan bulan satu, kelihatan dari mana-mana kan. Oh belah, tentu kan
Oh, dari mulut ke mulut ya. Semuanya akan dicatat dalam sejarah, pernah terjadi bulan terbelah. Tapi kenapa cuma ada di Bukhari doang? Ada di Muslim doang? Ya, ini seolah so ilmiah. Wajib kita buang ilmiah yang murahan ini. Karena apa? Bertentangan dengan dalil. Apa kita meragukan kesahihan Imam Bukhari yang menulis hadis itu, Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain? Tentu kita tidak ragu bahwa bulan pernah terbelah atas mukjizat Nabi SAW, satu di kiri, satu di kanan, ya, terbelah gitu, terbagi jadi dua, satu di kiri, satu di kanan, disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan percuma, artinya dengan itu mereka tetap tidak beriman, ya, karena keimanan yang terjadi pada diri sahabat kaum muslimin tidak menunggu mukjizat dulu. Ada mukjizat, nggak ada mukjizat, tetap beriman. Berbeda dengan Bani Israel al-Yahud. Ada mukjizat datang, beriman. Lama-lama lupa, kafir lagi, menentang lagi. Ya. Turun makanan dari langit, manna, salwa. Mereka beriman, hebat, lama-lama bosan. Ini mulu, ya. Dua makanan padahal nggak usah nyari, nggak usah kerja tiap hari. Dalam pengembaraan mereka di padang tih, bosan, pengen yang ada rasa bawangnya, yang adasnya, yang ininya, yang wafumiha wabasoliha. Inilah al-Yahud. Para sahabat tidak. Ya. Ini ahlul asar. Ahlul asar, ahlul hadis beriman dengan dalil. Tidak menunggu, tidak mengkompromikan dengan hal yang lain. Orang sedunia mau tolak, kami tidak ragu bahwa bulan betul-betul telah terbelah. Karena ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, syiddatu mu'adatihim li ahli al-hadith wa sukutihim an ahli al-ghayyi wal batil. Mereka sangat memusuhi ahlul hadith. Apa bedanya hadis dengan athar? Apa bedanya athar dengan hadis? Hadis, apa yang diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis. Adapun athar lebih luas lagi, segala sesuatu yang mengandung dalil. Maka ayat Al-Quran kadang disebut athar dengan kalimat mana tadi? Idza waradal athar batalan nadb. Kalau sudah ada athar, maka seluruh pendapat harus dibatalkan. Apa athar? Dalil. Apa dalil? Ya bisa hadis, bisa Al-Quran. Ya. Maka athar lebih luas. Ya. Lebih luas lagi apa? Sunnah. Walaupun dalam beberapa kasus hadis menyebut hadis yang keluar, yang tertulis dari tulisan tinta para ulama, sunnah. Menyebut sunnah yang tertulis athar, walaupun bisa seperti itu. Tetapi apabila dikumpulkan, maka kira-kira seperti itu. Athar lebih luas, sunnah lebih luas lagi. Nah, seluruh ajaran Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat disebut apa? Disebut sunnah. Seluruh ajaran Islam. Ada ajaran Islam yang bukan sunnah? Sebutkan. Bisa antum sebutkan? Adakah ajaran Islam yang bukan sunnah, di luar sunnah? Ada yang jawab, ada apa? Apa? Itu sholat 5 waktu kan wajib, bukan sunnah. Puasa Ramadan kan ajaran Islam itu wajib, bukan sunnah.
Ini akibat kekeliruan pengajaran di negeri kita bahwa sunnah itu dikecilkan. Dikecilkan sekecil-kecilnya. Apa sunnah itu? Sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Ya. Kalau sholat 5 waktu tidak disebut sunnah, puasa Ramadan tidak disebut, dikecilkan. Dilaksanakan bagus, berpahala. Tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Maka para da'i sunnah yang mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah, kita hidupkan sunnah Nabi, kita sunnah. Diledek orang, ya ngapain ngotot tuh sunnah ini? Ya kan sunnah nggak wajib. Ngapain bapak pakai ngotot-ngotot? Ya. Nah ini gara-gara dari kecil udah salah. Dikiranya sunnah itu sekedar sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Ya, itu. Bahkan lebih dahsyat lagi sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Malam Jumat. Ya, ini lebih dahsyat lagi, seolah kecil sekali. Cuman jima doang malam Jumat sunnah Rasul itu. Yang lainnya bukan sunnah Rasul. Ya, ini itu pun kan hadis maudhu, palsu kan, nggak ada keutamaan jima apa di malam Jumat, apalagi seperti membunuh 70 Yahudi, ya, batil, ya. Jadi tidak ada ajaran Islam ini yang keluar dari sunnah, tidak ada. Semuanya berada di dalam sunnah, semuanya sunnah. Ya. Berarti sunnah ini luas sekali, sangat luas sekali, mencakup semuanya. Ya sholat 5 waktu, ya sholat duha, ya puasa Ramadan, ya puasa Senin Kamis, semuanya sunnah. Nah, maka sunnah dibagi 2. Sunnah yang wajib kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan berdosa besar. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara jenggot, memakai jilbab yang syar'i, sholat berjamaah di masjid, berpakaian tidak isbal, dan seterusnya. Semua yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Ada sunnah-sunnah yang kita boleh tinggalkan. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya, dan seterusnya. Bahkan ada sunnah dengan cara meninggalkan. Antum diem, nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, nggak beribadah, tapi antum sedang mengamalkan sunnah. Apa? Yang lain yang melakukan malah tidak melaksanakan sunnah. Ya, iya, apa? Tidak sholat rawatib, tidak sholat sunat rawatib, tidak sholat qobliyah ba'diyah ketika safar. Ini sunnah. Dengan cara tarkiyah, dengan cara meninggalkan. Kalau antum sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, hadisnya dhaif ya, ba'diyah isya, justru tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kalau kita tidak lakukan sholat itu semua kecuali qobliyah subuh, kita sedang mengamalkan sunnah Nabi. Jadi ada sunnah dengan cara meninggalkan. Ya, ini termasuk di dalamnya tidak melakukan bid'ah. Ini pun sunnah dengan cara meninggalkan. Orang-orang berbuat bid'ah, kita diam saja, berarti kita sedang mengamalkan sunnah, walaupun kita diam. Habis adzan, antum adzan, ya, antum adzan. Habis adzan nggak baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Antum nggak baca itu. Habis adzan, antum yang adzan ya, bukan dengar. Ya, justru antum sedang mengamalkan sunnah. Karena sesuai dengan dalil yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya itu siapa? Iya, man sami'an nida.
Barang siapa yang mendengar lantunan azan, suara azan, maka ikuti, lalu bacalah ini. Ya. Kalimat dari Nabi, barang siapa yang mendengar. Nabi mengatakan, ucapkanlah ini setiap kali selesai azan. Enggak. Nabi mengatakan siapa yang mendengar. Artinya muadzin tidak disunahkan. Berarti muadzin diam saja tidak baca itu, berarti sedang mengamalkan sunnah. Ya. Siapa yang baca Allahumma jannibna syaitan? Ya. Suaminya apa istrinya? Nah, orang bilang dua-duanya. Yang dua-duanya enggak baca hadis, enggak memahami hadis. Ya. Karena hadisnya dikatakan barang siapa yang ingin mendatangi istrinya. Nabi enggak mengatakan bacalah doa ini ketika kalian mau jima. Nah, jelas itu umum. Tapi mengatakan man ata ahlahu. Jelas domirnya apa? Hu apa ha? Hu. Hu itu laki perempuan. Laki-laki mudzakkar. Berarti suaminya. Barang siapa yang mau mendatangi istrinya, barang siapa yang mau menjima istrinya, maka membaca doa ini, Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya, kemudian jadi anak, maka anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Ya. Jadi wajib bagi kita memahami hadis. Agar apa? Agar kita faham sunnah. Berapa banyak orang yang baca hadis tapi tidak paham sunnah. Berapa banyak orang yang awalnya ingin mengamalkan satu hadis, tapi dia tidak mengamalkan sunnah. Bahkan ada orang yang baca Al-Quran, ingin mengamalkan Al-Quran, tapi dia sedang merendahkan Al-Quran. Anak saya mencuri, misalnya ya. Ini anak saya, bukan tetangga, bukan kenalan, bukan adik kelas, ya, bukan jamaah, anak saya. Orang yang paling berkuasa kan ayahnya, ya kan? Anak saya mencuri, misalnya, mencurinya sudah di atas nisab, ya, 10 juta misalnya. Saya baca ayat, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, maka potonglah tangannya. Jelas. Saya ambil golok. Saya pegang tangan anak saya potong. Tujuan saya mengamalkan ayat itu. Tapi tentu antum tahu, karena antum sudah belajar, bahwa perbuatan ini salah, keliru, batil. Ya, karena wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, dan seterusnya, perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Ini ayat-ayat untuk, ini perintah Allah untuk, nggak tahu, untuk antum, untuk saya, bukan, untuk presiden, untuk raja, untuk amir, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Bukan untuk antum, bukan untuk saya. Untuk penguasa. Maka jika ayat ini tidak diamalkan, penguasa yang berdosa. Bukan kita, bukan antum. Ya. Dan itu banyak. Ada beberapa lah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Ini pun untuk penguasa. Kita tidak boleh membuat kekuatan angkatan perang. Saya punya jamaah ribuan, saya persenjatai, bikin pasukan. Seperti di mana itu? Hizbullah di mana? Libanon, ya. Haram. Kan Hizbullah itu kan bukan penguasa. Hasan Nasrullah itu kan bukan presiden. Bikin angkatan perang, tidak boleh, haram. Yang bikin angkatan perang harus penguasa, sah.
wa sukutihim an ahlil ghayyi wal batil. Sementara mereka diam terhadap orang-orang sesat, orang-orang batil. Diam. Ya. Ini persis ucapan Nabi tentang kalimat ini mirip-mirip dengan ucapan Nabi tentang ahlul bidah pertama. Aliran sesat pertama kali. Sempalan pertama dalam Islam. Apa? Khawarij. Khawarij. Apa kata Nabi tentang Khawarij? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Jadi kaum muslimin malah dibunuh. Orang kafir didiamkan. Lihat Khawarij hari ini. Siapa yang dibunuh-bunuhi oleh kaum muslimin, oleh mereka? Kaum muslimin. Yang terkena bom di Marriott, di kedutaan Australia, di mana, di sini, di situ. Kaum muslim. Bukan orang-orang kufar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang mereka bahas kafir-kafir itu siapa? Presiden, menteri-menteri yang jelas muslim. Kan dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini belum ada yang Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada, semuanya muslim. Itu mereka bahas. Ya. Yang jelas-jelas kafir mereka diam. Yang jelas kaum muslimin mereka kafirkan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Utsman As-Sabuni. Wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Ahlul bid'ah mempunyai tanda-tanda yang jelas terlihat. Kata beliau. Wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati ahbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda-tanda mereka yang jelas tampak terang adalah mereka begitu memusuhi orang-orang yang membawa hadis-hadis Nabi, asar Nabi, para sahabat, mereka membencinya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan ahlul hadis. Adapun berhadapan dengan ahlul Quran, tapi bukan ahlul hadis ya. Ahlul Quran yang tidak sebenarnya. Orang Qurani, orang yang selalu berpegang pada Al-Quran, meninggalkan hadis, mereka bisa menghadapinya. Tapi berhadapan dengan ahlul hadis, dengan para ulama ahlul athar, mereka tidak bisa, mereka diam. Masih ingat bagaimana debat ulil absar dengan majelis ulama, ketua majelis ulama Jawa Barat waktu itu ya. Terkesan menang dia. Padahal jelas, saya kira mayoritas kaum muslimin faham. Ulil berada dalam kebatilan, mengatakan semua agama sama, Islam benar, Kristen benar, Buddha, Hindu, semuanya benar. Seluruh kaum muslimin nggak terima dengan ucapan ini. Bahkan mungkin bukan hanya kaum muslimin ya, yang nggak terima, yang tersinggung dengan ucapan ulil orang-orang liberal itu bukan hanya kaum muslimin, tapi ya agama yang lain juga nggak terima. Enak aja, ya. Agama saya kan Kristen, masa disamakan sama Islam? Kan begitu. Jadi liberal itu sebetulnya musuh semua agama. Ya kan direndahkan. Mereka memeluk agama Hindu karena apa? Ya bagi mereka yang paling benar Hindu. Mereka memeluk agama Buddha, kenapa? Karena bagi mereka yang paling benar Buddha. Kalau benar semua, ya pindah-pindah aja ngerasain sono sini, ya benar semua ini. Kan nggak ada istilah murtad. Ya katanya benar semua, ya kan? Setahun sekali ya, atau sebulan sekali pindah agama. Ini betul-betul musuh para agama. Semua agama tersinggung mestinya dengan ucapan orang-orang liberal. Disamakan, apalagi kaum muslimin yang dalilnya jelas, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu.
Barang siapa mencari, memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ya. Tetapi sayangnya Ketua Majelis Ulama Jawa Barat ini membawakan ayat lagi. Membawakan ayat, dipelintir terus oleh dia. Dipelintir terus oleh orang liberal ini. Karena lil Qur'ani wujuh, Al-Quran ini mempunyai banyak wajah. Bisa dilarikan ke sana kemari. Dan Umar berpesan dari atas mimbarnya sepeninggal Nabi dan Abu Bakar, nanti ketika muncul orang-orang sesat yang akan mengatakan berbagai macam kesesatan atas nama Islam, kata beliau, lawan dengan hadis. Jangan dilawan dengan Al-Quran. Lawan dengan hadis. Kalau dilawan dengan Al-Quran masih bisa. Ayat yang tadi saya bacakan dibawakan oleh majelis ulama tadi, dipatahkan oleh dia. Inna dina indallahil Islam. Ditakwilkan Islam itu apa? Aslama yuslimu islaman apa? Aslama yuslimu islaman apa? Berserah diri. Jadi yang penting itu berserah diri. Asal Buddha, Hindu, Kristen, yang penting berserah diri kepada Tuhan. Nah, bisa kan dipelintir? Ya. Nah, sekarang coba Ulil dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Man sami'a bi, barang siapa, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendengar bahwa namaku Muhammad sudah diutus. Dia dengar ada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Lalu dia tidak mengikuti syariatku. Dia mengikuti syariat lain, entah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, atau siapa, Siddhartha, Gautama dan seterusnya. Dia tidak mengikuti syariatku, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Mau bilang apa sih Ulil dengan hadis ini? Mau dipelintirkan kemana? Ya, ya paling itu dhaif, ya. Terjebak. Kalau bilang dhaif, silakan berhadapan dengan Abu Daud, silakan berhadapan dengan Imam Muslim. Apa berani? Ya, ini Imam Muslim kan nih sanadnya nih, silakan bantah sanadnya. Sanadnya mungqati, terputus, di dalamnya ada rawi yang tertuduh dusta, bisa nggak? Buktikan. Ya. Wahtiqaruhum lahum, dan mereka merendahkan ahlul athar, ahlul hadith, seperti Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr. Para ahlul athar termasuk Imam Syafi'i direndah-rendahkan. Maka ucapan yang keluar dari mulut mereka ketika mereka akan mendatangi Imam Syafi'i, mari kita perolok-olok orang ini, mari kita ledek orang ini. Selama ini mereka ngeledek. Antum lihat, mereka ngeledek hadis Jibril, ya. Mereka ngeledek hadis malaikat maut mendatangi Nabi Musa. Mereka ngeledek hadis Nabi naik turun, disuruh diusulkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari 50 waktu, 40, 30 sampai 5. Mereka ngeledek. Ya, apaan ini? Ya. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasawiyah wa jahalah wa zahiriyah wa musyabbihah. Mereka ngata-ngatain ahlul hadis dengan hasyawiyah, musyabbihah, zahiriyah, orang yang tahu letterlek saja, ya, tidak mau memahami yang tersirat, maunya yang tersurat saja, ya, atau apalah istilah mereka. Dikata-katai, kaku, tidak toleran, jumud, tidak mengetahui kaidah. Banyak lakop-lakop yang mereka timpakan kepada ahlul athar, ahlul hadis. Ada pertanyaan? Iya. Iya, kita mulai bersoal jawab. Silakan. Ustaz, jangan mendengar omongan ahlul bid'ah. Itu
apa yang Ustaz sampaikan tadi. Walaupun orang tua yang menasehati, contohnya, jangan terlalu fanatik dengan Islam yang kamu anut. Kan kita tahu bahwa sebelum hablum minallah, maka hablum minannas terlebih dahulu. Jadi intinya, anak disuruh menghadiri acara maulid dan tahlilan. Bagaimana sikap anak agar orang tua anak tidak marah? Kalau agar tidak marah, tentu nggak bisa ya, nggak bisa. Ya. Nabi Ibrahim tidak sanggup membuat ayahnya tidak marah. Kan Azar ayahnya Nabi Ibrahim marah besar. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sanggup membuat ibunya tidak marah. Ibunya marah besar kan? Maka tidak bisa. Kalau tidak marah, kan marah bukan urusan kita kan? Kita tidak bisa bikin beliau tidak marah. Sulit. Nggak bisa lah. Yang bisa dilakukan bagaimana kita taat kepada Allah. Gitu. Kita berbicara benar, sopan, baik. Apakah ketika kita sopan, baik, santun, pasti orang tua nggak marah? Belum tentu. Belum tentu. Karena intinya adalah itu. Intinya kita harus ikut tahlilan, muludan, dan begitu. Intinya di situ. Maka kita mau halus seperti apa, kalau memang beliau mau marah, ya bagaimana? Maka yang penting, bagaimana kita berbuat baik. Kalau kita melipat gandakan kebaikan kita kepada orang tua, itu bagus. Tetapi tetap kita tidak bisa memastikan bahwa beliau tidak marah. Tetapi boleh. Biasanya sebelum ngaji sunnah, kita nengok orang tua itu sebulan sekali. Ya. Nah sekarang sudah ngaji sunnah, nggak mau tahlilan, muludan, dan seterusnya, kita nengok orang tua sebulan 3 kali. Atau 4 kali. Nah ini boleh. Boleh. Biasanya kita ngasih sumbangan ke orang tua buat biaya hidup sebulan 500.000 misalnya. Nah setelah ngaji sunnah, misalnya kita punya uang ya, kita kasih 1 juta, 2 juta, ini boleh. Biasanya jarang datang bawa sesuatu makanan kesukaan orang tua. Yang ada malah datang numpang makan misalnya kan. Kan biasa kita begitu kan. Nah sekarang setelah ngaji sunnah, kita bawa makanan kesukaan beliau. Ini boleh. Tetapi tetap bahwa kita tidak ada jaminan bahwa beliau pasti tidak marah. Ya setidaknya ada harapan. Gitu ya. Adapun tentang tahlilan dan seterusnya bid'ah, tidak ada tawar-menawar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun dia makhluk, hatta orang tua. Kalau itu bermaksiat kepada Allah, tidak boleh. Ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi tingkatkan kebaikan kita. Wallahu a'lam. Syukran. Ustaz, bagaimana dengan Ustaz, Kiai atau Dai yang selalu menganjurkan acara-acara ibadah-ibadah yang bid'ah? Apakah mereka disebut ahlul bid'ah karena mereka itu berilmu? Belum tentu. Saya katakan belum tentu. Ya. Betul mereka mungkin hafal 15 juz, 20 juz, mungkin 30 juz. Menguasai bahasa Arab. Tapi dalam hal yang kita bahas, belum tentu mereka ahlul bidah. Belum tentu. Bisa saja mereka ikut-ikutan. Masih ikut-ikutan. Berapa banyak dari kita yang pelajar masih ikut-ikutan? Itu kita, apalagi mereka kan. Banyak dari kita pelajar nih. Bahkan ustadznya. Ya ini kan Syekh sudah bilang begini. Ya. Kan Syekh bin Bas sudah bilang begitu. Lihat. Ini kan ikut-ikutan. Ya. Kan Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin sudah mengatakan bahwa berhari raya, mau Idul Fitri, Idul Adha, ikut penguasa. Ini karena kata Syekh Utsaimin, kata Syekh bin Bas. Nah ini ikut-ikutan namanya. Syekh Utsaimin, ulama besar, mujaddid di abad ini, tapi beliau bukan nabi, tidak maksum, bukan hujjah. Bukan hujjah, tidak bisa seperti itu. Menukil boleh, tapi menjadikan itu sebagai dasar
penguat dalil, tidak bisa. Ya, lihat Nabi ini. Nabi mengatakan bagi kalian yang tidak sedang di Arafah, ya, bagi kalian yang di Arafah jangan puasa Arafah. Bagi kalian yang tidak sedang di Arafah, tidak berhaji, silahkan puasa Arafah bagi yang mau menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah tukaffiru sanatan madiyatan." Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka puasa Arafah itu berbarengan dengan orang-orang wukuf di Arafah, jelas. Sehari setelah puasa Arafah, tentu Idul Adha. Ini baru dalil. Ya berarti nggak ikut-ikutan. Tetapi mengikuti qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu kita banyak yang ikut-ikutan. Apalagi mereka. Apalagi mereka yang mengajarkan berbagai macam bid'ah. Banyak dari mereka yang ikut-ikutan. Oleh karena itu, tahan lisan kita. Tidak usah mengatakan si A ahlul bid'ah, si B ahlul bid'ah, si C ahlul bid'ah. Tidak usah. Bahwa mereka pelaku bid'ah, ya. Tidak usah. Kalau toh mereka ahlul bid'ah, tapi kita tidak mengatakan si ahlul bid'ah, mudarat nggak bagi kita? Mudarat nggak? Dosa nggak? Ada ahli bid'ah namanya si fulan, kita diem aja. Kita nggak bilang, atau saya mengatakan si fulan ahli bid'ah, saya diem aja, saya bahas yang lain. Dosa nggak saya? Tidak berdosa. Ya, maka tahan. Allahu a'lam. Ustaz, Anda mau tanya bagaimana terbentuknya 4 madhab? Apakah memang hanya ada 4 madhab saja? Tidak, ya. Belasan bahkan puluhan. Antum lihat di Fathul Bari misalnya, atau di Syarah Sahih Muslim misalnya, atau di Subulus Salam, ketika mereka membahas tentang masalah fikih. Apa salah satu yang ditulis? Inilah madhabnya Bukhari. Inilah madhabnya Imam Muslim. Inilah madhabnya Ibnu Umar. Ini madhabnya Syafi'i. Ini madhabnya Sufyan As-Sawri. Banyak sekali. Madhab itu apa sih? Dhahaba yadhabu. Ya, madhab. Pendapat. Dan namanya juga pendapat. Siapapun bisa berpendapat. Kalau mereka ulama, ya kan? Kan kalau ditulis oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, madhabnya Ibnu Abbas dalam masalah menjawab salam orang kafir, boleh. Inilah madhabnya Ibnu Abbas. Ya. Kan Ibnu Abbas termasuk yang berpendapat boleh, bahkan wajib menjawab salamnya orang kafir. Jangan wa'alaikum saja. Ini madhabnya Ibnu Abbas. Berarti madhab banyak. Madhab itu pendapat. Ya. Maka jangan beragama berdasarkan madhab. Berarti kita beragama berdasarkan pendapat, batil. Beragama qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu agama. Adapun pendapat bukan agama. Ya. Ustaz, apakah dalil yang membolehkan seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita kafir? Pertanyaannya salah. Kurang tepat. Apakah dalil yang membolehkan seorang laki-laki muslim? Adakah dalil yang membolehkan laki-laki muslim nikah dengan wanita? Jangan non-muslim. Non-muslim nggak ada dalil. Wanita ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Ya, jawabnya ada. Awal surat Al-Maidah, Anda bisa lihat ketika Allah membahas tentang makanan. Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Sembelihan mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal kalian makan.
wanita-wanita mereka Yahudi dan Nasrani halal kalian nikahi. Maka ini dipraktekkan oleh Nabi. Nabi memakan daging yang disembelih oleh siapa? Wanita Yahudi. Ketika beliau diundang makan oleh wanita Yahudi, yang akhirnya beliau diracun. Siapa yang membeli ini? Ya, memang di kita seperti itu. Ya bisa aja kan sebelah di apotoir, di tempat penyembelihan. Enggak ada, hari itu enggak ada tempat penyembelihan. Kalau dia yang menyuguhkan ya dia yang nyembelih. Ya. Kan tidak boleh menduga. Ya bisa aja kan waktu itu dia si perempuan ini nyuruh seorang muslim karena Nabi mau datang, enggak bisa. Ya. Kemudian dipraktekkan oleh Utsman bin Affan, Hudzaifah menikahi wanita Yahudi. Ya, apakah beliau berdua tidak paham ayat tadi? Justru mengamalkan ayat tadi. Akhirnya disuruh menceraikan oleh Umar. Dan Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal, itu halal. Tapi aku takut kalian zuhud terhadap wanita-wanita muslimah. Sebab kalau begitu nanti pada milih yang Yahudi, ya, karena luar biasa, bening-bening, ya, cantik-cantik. Ya, yang muslimah ya biasa-biasa saja, apalagi sekarang ya. Ya, antum milih yang Eropa, Australia, ya kan? Daripada yang Indonesia, yang kaum muslimah. Ini bahaya. Maka dilarang, disuruh menceraikan. Bukan aku mengharamkan, itu halal. Seddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Ya. Ustaz, Anda mau tanya, apakah hukumnya menikahi seorang wanita dengan laki-laki yang memang telah hamil terlebih dahulu? Banyak ulama yang tidak memperbolehkan ini. Ada yang mengatakan harus menunggu lahir, ada yang mengatakan tidak boleh nikah, ada banyak. Tetapi yang roji dari semua itu adalah yang terjadi di zaman Abu Bakar. Bahwa ada seorang laki-laki dan perempuan berzina. Lalu yang perempuan hamil. Lalu Abu Bakar setelah mencambuk yang laki-laki menikahkan. Dan ini disaksikan oleh Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Aisyah, para sahabat, semuanya diam. Tidak ada yang membantah. Berarti boleh. Kesepakatan sahabat. Sunnah para sahabat. Padahal Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Ini salah satu sunnah para sahabat. Boleh. Kejadian ini terulang lagi di zaman Umar. Ketika Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipegang oleh Umar, terjadi lagi. Ada seorang laki-laki dan perempuan berzina, perempuannya hamil. Setelah yang laki-lakinya dicambuk, Umar mau menikahkan, tapi yang laki-lakinya tidak mau. Ya, jadi mau zinanya doang, nikahnya nggak mau. Ya, Umar nggak berani maksa. Lihat, ini tambahan ilmu bagi kita bahwa zina tidak ada harganya. Zina tidak ada harganya. Maka wanita yang sudah mau dizinai oleh seorang laki-laki, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Walaupun dia hamil. Lihat, dia nggak mau menikahi, Umar diam. Umar tahu ini hak dia. Mau nikahi atau tidak, terserah dia. Umar tidak berani maksa. Sekarang Hansip maksa. Umar nggak berani maksa, Hansip maksa, batil. Hansip hakim. Umar nggak berani karena zina nggak ada harganya. Ini sampaikan kepada kaum muslimah agar jangan mudah-mudah menyerahkan dirinya kepada pacarnya, calonnya. Katanya sudah saling mencintai dan seterusnya, ini batil. Tidak ada harganya. Rugi sekali wanita yang sudah mau dizinai, apalagi hamil.
Ya. Dari dua riwayat ini, dan ini ada di Sunan Ad-Darimi, nyata jelas bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang berzina lalu hamil, maka boleh dinikahkan. Yang tidak boleh adalah dinikahkan dengan laki-laki yang apa? Yang tidak menzinai dia. Ini tidak boleh. Dia hamil oleh si A, tapi dinikahkan dengan si B untuk menutupi malu. Ini tidak boleh. Haram. Ya. Dengan dalil bahwa ketika Nabi mendapatkan rampasan perang budak-budak wanita, maka Nabi mengatakan jangan kalian jima wanita-wanita yang hamil. Ya, karena tidak boleh mengumpulkan dua air mani dalam satu rahim. Ya, oleh karena itu jika seorang wanita dicerai oleh suaminya, kita mau nikahi wanita itu nunggu hamil apa tidak. Kalau hamil tidak boleh, tunggu lahir. Oleh karena itu ada masa iddah. Ya, agar ketahuan dia hamil atau tidak. Gitu ya. Masih ada? Sedikit keluar. Mohon nasihatnya bagaimana dengan anak yang kerja di suatu perusahaan, bergerak di bidang bursa efek dan berinteraksi di lantai bursa efek. Mohon. Karena ini nasihat, minta nasihat, wajib bagi saya untuk menasihati. Ya, karena minta, ya kan? Kecuali nggak minta. Saya punya teman, saya punya tetangga kerja di bursa efek, bank, saya diem aja. Saya nggak bilang keluar dong, dosa. Saya nggak dosa. Ya. Tetapi kalau saya diminta, kan jelas hak 5 atau 6 hak sesama muslim, ya kan? Raddus salam, yadatul marid, salatul janaiz, menjawab salam, datang ketika diundang, menyolati mayatnya, mengantarkan ke kubur, dan seterusnya, termasuk menasehati ketika diminta. Ya, karena antum minta nasihat pada saya, wajib bagi saya nasihati, dan saya nasihatkan keluar segera. Ya, tidak syak lagi judi, ya, tidak syak lagi. Ya, beli saham jam 10 sekian ratus juta, jam 11 dijual lagi sudah menjadi puluhan juta. Judi. Bukan jual beli. Jual beli itu ada apa? Ada uang, ada barang. Barang yang mana ini? Enggak ada barang. Kalau mau saham, nanam saham. Saham itu ditanam, bukan dijual belikan. Ya, dipindah tangankan boleh. Bukan dijual belikan seenak dia. Ini Yahudi yang membuat. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Judi. Ya. Afwan, sebelumnya Ustaz, ada salah seorang ikhwan kita yang ingin bertanya langsung. Ustaz, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang poin meninggalkan bid'ah. Pada paragraf terakhir dibawakan penuturan dari ulama al-Hafiz al-Ismaili Bikri, wafat pada tahun 371 Hijriah. Beliau berkata, imam-imam hadis berpendapat wajibnya menjauhi bid'ah dan dosa-dosa, menahan diri dari gangguan serta meninggalkan ghibah atau mempuji orang lain, kecuali pada orang yang menampakkan bid'ah dan ia menyerukan padanya, maka membicarakan kejelekannya menurut mereka bukan termasuk dari ghibah. Yang menjadi pertanyaan, maka membicarakan kejelekannya menurut mereka bukan termasuk ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud beliau adalah ghibah yang tidak dosa.
Kalau menjelekkan orang lain itu semuanya dianggap ghibah. Ya, ini kan sekedar istilah saja. Beliau mengatakan ini bukan ghibah. Tetapi sebagian ulama mengatakan ghibah yang tidak dosa. Oleh karena itu para ahlul hadis ketika membicarakan para ruwatul hadis, para perawi hadis, mereka mengatakan nagib fillahi sa'atan. Mari kita sesaat bergibah karena Allah. Gibah tapi karena Allah. Karena dalam majelis itu mengatakan si fulan buruk hafalannya, si fulan mudallis, si fulan kada keburukannya. Kan begitu majelis hadis. Ya Syekh, gimana si fulan? Jangan diambil hadisnya. Buruk dia hafalannya. Ini kan ghibah. Bolehkah? Boleh. Nagib fillahi sa'atan. Mari kita bergibah karena Allah sesaat. Boleh. Ya seperti tadi saya gibahin si siapa? Ya si Uli. Gibah yang halal. Ya. Gibah yang halal insyaallah taala. Karena apa? Agar menyelamatkan antum semua dari tipu daya syubhat dia. Agar antum tidak mendengarkan ceramah dia, tidak membaca tulisan-tulisan dia, tidak mendatangi majelis dia. Agar apa? Selamat. Ini ghibah. Dan itu kan diucapkan oleh para a'immah. Ya. Jadi ghibah yang boleh atau bukan ghibah. Kan sekedar apa ya? Ya intinya kan sama. Gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan ini bukan bid'ah. Atau yang mengatakan ini bid'ah yang boleh gitu. Nah, itu kan ucapan Umar. Ya. Nikmatu bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah, sebagian ulama mengatakan ini bukan bid'ah. Kalau dari segi syar'i ini bukan bid'ah. Salat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu orang, ini bukan bid'ah karena pernah terjadi di zaman Nabi walaupun tidak setiap malam. Nah, sementara bahasa yang dipakai oleh Umar ini bid'ah, tapi yang nikmat, yang bagus. Nikmatu bid'ah hadihi. Ya. Intinya bahwa boleh. Terakhir Ustaz, karena hampir mau masuk waktu dulu. Ustaz, Anda mohon kiat-kiat dan ayat-ayat apa saja untuk meruqyah diri sendiri dan keluarga yang sedang sakit berkepanjangan seperti sakit jantung, kemudian darah tinggi dan sebagainya. Jazakallahu khair. Pertama, tidak ada ayat ruqyah. Ini yang harus kita paham. Tidak ada. Karena apa? Seluruh ayat Al-Quran boleh dan bisa dipakai untuk ruqyah. Maka enggak benar kalau mau ruqyah pakai surat ini, ayat ini. Enggak. Mana? Mana dalil? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah, tapi sahabat yang lain membacakan surat yang lain. Bebas. Beda dengan hadis. Tidak semua hadis bisa dipakai meruqyah. Adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi. Ini boleh. Ya. Tidak semua hadis. Ada orang sakit, ada orang sulpan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bunyal Islam ala khamsin. Enggak, itu salah. Ya. Tetapi kalau ayat iya. Mau alhamdulillahirrahmanirrahim, mau Anas, mau Al-Falaq, mau Al-Baqarah, ya. Nah, ada kekhususan ketika misalnya ada gangguan di rumah kita, maka kita memilih surat Al-Baqarah boleh. Tapi bukan berarti ayat yang lain tidak bisa. Tetap bisa. Ya. Intinya bahwa setan-setan itu jin akan sakit, akan panas apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan pernah memilah-milah sesuatu yang tidak dipilah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada ahli apa? Tidak ada ahli ruqyah. Al-muhaddis ahli hadis ada, al-faqih ahli fikih ada, al-mufassir ahli tafsir ada, tapi ar-raqi ahli ruqyah tidak ada dalam Islam. Ya.
Oh rukyah, oh kalau rukyah jangan Ustadz anu tuh namanya, ya. Walaupun sama-sama salaf ya, kalau itu tuh khusus nggak ada dalam Islam. Siapapun yang muslim, siapapun yang bisa baca Al-Quran, bisa merukyah. Siapa yang nggak bisa baca Al-Quran? Siapa yang nggak bisa baca Al-Fatihah? Saya kira nggak ada. Ya kecuali baru masuk Islam ya. Siapa yang tidak hafal Al-Fatihah? Bacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Maka tidak perlu ngundang ustadz, nelpon ustadz, tidak perlu. Antum ada di situ, ada yang kesurupan, bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, Anas berulang-ulang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada penyakit tertentu oleh ayat tertentu. Biasanya ini dari mujarobat, dari pengalaman pribadi. Ada saya ngerukyah orang sakit panas, ya karena demam berdarah, dengan surat Waqiah sembuh. Nah, saya catat ya, demam berdarah Waqiah ya. Terus ada lagi yang rukyah orang sakit bengek misalnya, baca Yasin sembuh, bengek Yasin. Ini batil. Tidak ada seperti itu. Jadi mau sakit apapun pakai ayat apapun bisa boleh. Yang keempat, tidak boleh keluar dari sunnah. Apa sunnahnya baca ayat Al-Quran? Rame-rame apa satu orang? Satu orang. Satu orang merukyah, yang lainnya dengar. Capek, ganti yang lain, lainnya dengar. Begitu. Tidak boleh rame-rame. Dengan ro'yu. Jin dibacakan oleh satu orang, baca Al-Fatihah, panas. Gimana yang baca 10? Ya, lebih panas lagi. Nggak bisa ro'yu. Nggak bisa seperti itu. Harus mengikuti sunnah. Baca Al-Quran satu orang, yang lain dengerin. Kalau mau nanti gantian. Gitu ya. Iya, saya kira sudah masuk duhur, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.